Kita wajar punya keinginan, tapi apakah keinginan kita ini membuat Allah ridho atau tidak? Itu yang paling penting. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah menjauhkan kita dari sifat tamak, mengaruniakan kepada kita sifat qanaah, puas dengan yang Allah berikan. Semoga Allah menjauhkan kita dari panjang angan-angan dan menggantikan dengan angan-angan yang disukai oleh Allah. Dan semoga Allah memelihara kita dari tipu daya syaitan. Amin ya rabbal alamin. Nomor 72. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Al-Hikam nomor 72. Anta hurru mimma anta anhu ayisun wa abdun lima anta lahu tami'un. Engkau bebas merdeka dari segala sesuatu yang tidak engkau butuhkan, dan engkau tetap menjadi hamba kepada apa yang engkau harapkan atau inginkan. Jadi engkau bebas merdeka dari segala sesuatu yang tidak engkau perlukan, dan engkau tetap menjadi hamba dari apa yang engkau perlukan, engkau inginkan. Kita wajar punya keinginan, tapi apakah keinginan kita ini membuat Allah ridho atau tidak? Itu yang paling penting. Jangan sampai dibenci. Itu sesuatu yang tidak dan kita harus tahu, dan itu pun belum tentu akan terjadi. Pakai remote zaman dulu canggih sekali, ini belum seperti sekarang. Ini apa? Ini remote, kamera di sana, motret dari sini. Wah, luar biasa. Perlu kamera seperti ini loh. Wih, kenapa? Kiai pesantren perlu dokumentasi untuk sejarah. Oh, masa Allah, ini canggih. Tidak perlu keahlian kursus memotret, karena otomatis yang benar udah mulai ngebul. Ini beli di mana? Di Mekah juga ada yang jual. Oh iya, wah, naik skalanya, eskalasinya. Yang mana? Nanti saya antar, mulai ngebul. Masjid di sana, toko di sini. Ke sini hadir, baru ke sana. Astagfirullahaladzim. Penderitaan bertambah karena di toko itu tinggal satu-satunya. Kata Mister Kompor, ya, yang ngomporin, wah gawat, keburu dibeli orang, horor. Tiap hari tegang, takut dibeli orang. Jadi lewat ke sana, pulang lewat ke sana, jadi jauh ke masjid. Karena sudah menderita, ingin beli. Informasi ke Indonesia minimal karena takut dilarang. Yang dikontak hanya yang menyetujui. Yang kira-kira bakal kontrak tidak dikontak. Karena udah bulat pengen beli, itu mahal-mahal, bawa ke masjid, dilarang masuk karena dulu tidak boleh bawa kamera, jadi sholat di luar. Mulai itu nyiksa tuh, kerjanya motret terus. Motret sambil nggak mengerti, dengan harapan bagus dengan sendirinya. Nyimpen di kamar takut hilang, mulai kepikiran
Ketika pulang ke Indonesia tentu saja digantung di sini, karena di tas takut gepeng, di koper takut kebanting, satu-satunya yang aman di sini. Jadi kayak wartawan nyiksa pisan, astagfirullah. Kemudian sampai di Indonesia sakit hati karena tidak ada wajah sayanya, karena saya yang motret terus. Alhamdulillah, pendek cerita, pertolongan Allah tiba, karena ini menjadi kesayangan sekali kamera ini. Suatu saat pesantren kilat dipinjam oleh panitia, seperti biasa keluar banyak nasihat, hati-hati ini barang mahal, belinya di Mekah banyak-banyak. Wah, nggak tahu ingat atau enggak tuh panitia nasihatnya karena kepanjangan. Kira-kira duhur kelihatan panitia pucet. Tim, kenapa? Sebetulnya kenapa? Habis motret, kemudian apa, ada santri yang apa jatuh, disimpan di pagar, nolong orang dulu. Pas datang ternyata nggak ada, hilang itu. Aduh, hilang Tapi qadarullah, Allah menolong. Memang pertama jengkel ya, tapi sesudah itu seperti yang lepas. Tahu bisul kalau udah meletus enak, bucat bisul, rasanya tenang, nggak ada lagi yang dipikirin. Makin mahal, makin bagus, makin keren, aslinya makin nyiksa. Kesiksa ingin diketahui orang, kesiksa takut rusak, kesiksa takut hilang. Gimana, masih ingin nggak sekarang? Tapi kan itu toko kami, beli aja lah deh. Tapi harus dipikirkan betul tuh, sampai harus bisa siap dengan hisabnya ya. Karena kalau ingin itu pasti harus ada. Makin soleh seseorang, makin bisa membedakan antara ingin dan perlu. Kalau perlu, lakukan, asal jadi kebaikan. Kalau ingin, apalagi pas ingin sekali, tahan. Caranya dua. Satu, konsultasi musyawarah dengan yang ahli. Yang kedua, istiqoroh. Ada perlu beli pentil apa? Nggak usah istiqoroh sih kalau pentilnya nggak. Sepeda ini memang ujian berat bagi saya. Apalagi kalau dengar teman-teman sehat bersepeda. Kemarin telepon Pak, ini betapa kalau ingin tuh selalu ada jalannya untuk telepon bapak-bapak usia 81 tahun, pesepeda. Apa ini Ustadz ya yang suka saya lihat di TV, aduh suaranya seger. Mbah, katanya jangan panggil Mbah, bapak aja. Tidak mau dipanggil Mbah. Di mana? Saya di Surabaya sekarang. Katanya bersepeda terus, usia berapa? 81. Alhamdulillah. Pertama pertanyaan, ada penyakit-penyakit yang enggak ada tuh, enggak ada. Kolesterol aman, samburat aman, gula aman. Pengen tadinya nanya, suka diperiksa tidak darahnya? Karena banyak yang aman tuh karena nggak diperiksa ya. Tapi nggak tega, nggak enak banyak tanya. Gimana caranya begini? Ya saya suka bersepeda. Tiap hari ya paling tidak 5 kali sehari. Sehari kira-kira berapa? Ya antara 50 sampai 100 kilo. Gelek hadirin. Saya dengan sepeda tuh udah senang sekali. Sehat. Sehat katanya. Bicara banyak. Waduh. Jadi pengen sepeda. Sepedanya jenis apa? Oh saya pakai road bike. Sudah tua kan membungkuk itu.
Ya saya tinggikan sedikit karena sudah tua. Sehat loh, ayo mau saya latih untuk pemula minimal 900 kilo sebulan. Oh loh, 30 kilo sehari. Dengar begitu ngebul itu hadirin. Tidak ada salahnya kita ingin sehat. Kalau niat dengan sehat, tahajud jadi bagus, sehat tidak nyusahkan orang lain, ya sehat. Kan kalau kita sakit, setidaknya selain kita repot, yang di rumah juga ikut ke bawah, terbebani oleh kita. Bukan hanya fisiknya, hatinya, finansialnya, benar? Kantor tidak bisa kerja, kerjaan kita kantor bisa terbengkalai, memang dipas-paskan ya. Tapi memang begitu. Kalau sehat tuh, niat sehat untuk tidak menyusahkan orang, untuk nambah manfaat, terutama untuk mengabdi ke Allah. Pertanyaannya, haruskah pakai sepeda yang paling mahal? Sedangkan kita baru belajar ya. Nah itu mungkin dibedakan. Tapi tidak ada salahnya hadirin, kalau toh memang itu yang paling pas, sesuai kemampuan, sesuai keperluan, bukan sesuai keinginan. Ingin mah nggak lama, baru juga ingin ini, besok lusa udah ingin yang lain. Makanya disebutkan orang yang paling beruntung, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim sahih, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ata. Sungguh beruntung orang yang diberi hidayah Islam, man aslama, diberi rezeki yang cukup, ternyata bukan banyak, cukup. Jadi tiap perlu cukup. Jadi ingat ya, waruziko kafafan, waruzima atah, dan memiliki Allah anugerahkan sifat qanaah, puas, ridho dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Wah kalau gitu Islam, umat Islam tidak akan berkembang dong. Bukankah kita harus cita-cita setinggi langit? Kurang, harus lebih tinggi dari langit ya, yaitu ke sorga. Dengar hadirin, Allah subhanahu wa ta'ala sudah lebih tahu tentang keperluan kita dibanding kita sendiri. Jadi yang kita inginkan, kita perlukan, Allah sudah tahu. Dan yang menguasai apa yang kita perlukan, apa yang kita inginkan adalah Allah. Dan sampainya yang kita inginkan, kita perlukan, hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Dan yang paling tahu, yang paling maslahat untuk dunia akhirat juga hanya Allah. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka padahal baik menurut Allah bagimu, dan boleh jadi engkau suka antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, padahal buruk menurut Allah bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Gimana dong tentang beli spare part itu? Mau deh dikasih ilmunya deh, berapaan harganya spare part? Nah punya uang, sedekahkan. Ini buat beli spare part 1 juta, uang cuma ada 200.000, kebeli enggak? Coba sedekahkan. Bismillah ya Allah, saya sedekahkan. Sembunyi-sembunyi, nggak usah diposting, nggak usah digandengkan dengan spare part ya. Atau minta doa, tolong doakan ya spare part nggak terlalu kekanak-kanakan. Sedekahkan sembunyi-sembunyi. Saya tidak janji apa-apa ya deh ya. Tapi kalau ikhlas, nanti jangan hanya spare partnya, sepedanya diganti oleh Allah. Ini nanya gini aja sudah ada kretek di hati saya ingin ngasih spare part hadirin.
Memang saya nanya juga begitu strategi tidak boleh suudon. Nah begitulah, Allah sudah tahu, Allah subhanahu wa ta'ala sudah tahu ya, dan menggenggam apa yang kita perlukan. Oleh karena itu jangan ngotot, karena makin ngotot ke dunia sebetulnya makin kurang rasional kita. Harus redakan saja. Nanti gimana, keburu dibeli orang? Enggak. Kalau memang nanti Allah mau berikan ke kita, diberikan. Relax. Beneran kejadian, udah keburu dibeli orang, berarti bukan rezeki kita, nggak ada masalah. Dunia baik-baik saja, tidak usah pakai jengkel, tidak boleh usah pakai emosi. Padahal dia sudah janji mau jual ke saya, tapi nggak jadi. Ya sudah, nggak apa-apa. Mungkin Allah mau ngasih yang lebih baik dalam waktu yang lebih tepat. Nggak usah kecewa. Kalau sudah musyawarah dan sudah istiqoroh, insya Allah kita dapat yang terbaik. Ini pertanyaannya tentang sepeda sih, jadi agak mendalam jawabannya. Astagfirullah. Begitulah hadirin sekalian, ingin dunia ini tidak terlarang. Yang penting pikirkan, keinginan saya ini akan memperbudak saya nih. Mau apa nih? Saya akan kehilangan banyak waktu memikirkan keinginan ini, tenaga, pikiran, perasaan. Kita akan mengerahkan ke sana. Makin ingin, makin fokus nanti. Apakah ini membuat Allah suka ke saya atau tidak? Dan ingat, nafsu itu akan menggampangkan. Kalau sudah nafsu, itu apa yang disukai Allah tidak disukai nafsu. Apa yang disukai nafsu biasanya yang tidak disukai Allah. Contoh sederhana begini, tahajud. Allah suka atau tidak? Sangat suka. Nafsu suka atau tidak? Tidak. Kita milih tahajud, milih tidur. Tidur. Taraweh mau 11 rakaat, mau 23 rakaat, jujur. Imamnya kira-kira yang panjang ayatnya atau yang ringkas-ringkas? Nah begitulah. Sedekah. Kalau ada 120.000, jujur, yang 100 atau yang 20? 125 ternyata 3 lembar. Yang mana? 5. Ya Allah, keselip ini 127. 2.000. Ternyata 2.000-annya itu ada 2 lembar. Yang satu masih bagus, ngejepret, yang satu udah lepet dan agak robek ujungnya. Yang mana yang diberikan? Yang lepet. Begitulah hadirin, nafsu. Jadi kita harus bagaimana? Lawan. Kalau mau tidur, aduh malas bangun, bangun. Enggak mau ngeluarin uang, keluarkan. Pas tahajud bacaannya mau yang pendek, keluarkan yang panjang, ya. Lawan saja terus. Nanti insya Allah akan tunduk nafsu itu.